Halo Unshakable People. Wow, kita ketemu lagi di ibadah online kita di hari ini. Dan saya percaya untuk Bapak Ibu Saudara-saudari udah gak sabar hari ini kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Dan saya juga mau menyapa Unshakable People yang ada di Bali. Halo Unshakable People, enjoy the service. Dan hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan walaupun secara online. Amin. Dan kita masih di tema yang sama, yaitu garanti. Dan saya percaya tema ini akan memberkati kehidupan kita bersama-sama. Dan saya percaya di akhir bulan tema ini akan mengubahkan kehidupan kita Unshakable People dimanapun kalian berada. Dan saya mau menyambut untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di ibadah online kita. Saya mau ucapkan welcome home. Dan saya mau mengajak untuk Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengisi Bit.ly yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, dan saya mau membacakan beberapa pengumuman di minggu ini. Yang pertama, online Sunday Service 25 Oktober 2020 jam 8 pagi waktu Indonesia Barat via YouTube Unshakable Church. Dan pengumuman kedua, kita akan ada Midweek Devotion di Rabu 21 Oktober 2020 jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan saya percaya Midweek Devotion akan memberkati kehidupan setiap kita karena di dalamnya ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa dan ada sharing-sharing firman yang luar biasa yang akan mengubahkan cara pandang kita dan yang pasti mengubah kehidupan kita. Dan pengumuman terakhir, kita akan ada doa jemaat. Wow, ini dia yang ditunggu-tunggu di Sabtu 24 Oktober 2020 jam 4 sore waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Dan saya mau pastikan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa terlibat di doa jemaat ini biar kita menyatukan hati kita meminta supaya Tuhan bekerja dalam setiap jemaat Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita mau menyembah Tuhan, sebelum kita mau memuji Tuhan, saya mau bukakan satu ayat yang luar biasa dan saya percaya ini juga akan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 10 versi terjemahan sederhana Indonesia. Saya bacakan, Yesus sudah mati untuk kita. Karena itu, Dialah yang menjamin kita sehingga biarpun kita sudah mati atau masih hidup, pada waktu Dia kembali, kita akan hidup bersama Dia. Katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa Tuhan berjanji. Dia mengatakan bahwa Dia menjamin kehidupan kita. Amin. So hari ini saya mau pastikan ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, udah gak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan, dan tidak ada lagi ketidakpastian. Tapi ada penjamin dalam kehidupan kita. Dan hari ini mari kita melompat buat Tuhan penuh dengan kemenangan, penuh dengan sukacita. Amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan ketika kami masih diberikan kesempatan untuk kami memuji, untuk kami menyembah nama-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami percaya Engkau menjamin seluruh kehidupan kami. Engkau menjamin keselamatan kami Tuhan. Dan hari ini kami mau katakan, gak ada lagi ketakutan dalam hidup kami, gak ada lagi keraguan dalam hidup kami. Yang ada kemenangan dan sukacita Tuhan. Dan hari ini kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan dengan penyembahan yang terbaik Tuhan yang kami mau angkat di hadapan tahta-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Unshakable People, enjoy the service.
percaya kemenangan terjadi sekarang ini, mari kita bangkit berdiri, kita mau melompat buat Tuhan. Woo! Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Come on. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat selamat baginya, juru selamat bagi dunia. Katakan salibmu, salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Kemenanganku. Yeah, come on. Kemenanganku. Katakan lebih keras. Kemenanganku. Once again. Kemenanganku. Come on. 1, 2, 3. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Haleluya. Kau kemenangan kami Tuhan. Woo!
Yes, amin. Akan ada kemenangan-kemenangan yang terjadi di hidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk terlebih dahulu. Baik, waktunya kita untuk memberi yang terbaik untuk rumah Tuhan. Sebelum kita memberi yang terbaik, kita mau buka ayat terlebih dahulu di Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Cara supaya Tuhan memulihkan kehidupan kita salah satunya dengan menabur. Nah, di sini saya mau bagikan bagaimana menabur dengan pemulihan itu berkesinambungan. Pemulihan akan terjadi bila ada suatu tindakan. Nah, bangsa Israel waktu itu melakukan tindakan, dan tindakan yang Tuhan inginkan waktu itu adalah menabur. Saya lulusan pertanian, dan saya mau ceritakan sedikit bagaimana para petani ketika menabur benih. Jadi ketika menabur benih merupakan tindakan atau kegiatan yang sangat amat berat. Kenapa? Karena ketika mereka menabur benih, mereka harus menyiapkan tanah terlebih dahulu, lalu mereka bisa menabur benih di bawah terik sinar matahari. Akan tetapi, para petani ketika musim panen datang atau musim tuaian datang, mereka sangat bersuka cita hingga mereka lupa bagaimana waktu itu mereka menabur benih di bawah terik sinar matahari. Ada satu kondisi di mana saya harus menabur saat kondisi saya terik, yaitu tepatnya ketika saya di tingkat-tingkat akhir perkuliahan saya sudah tidak dapat kiriman dari orang tua dan saya harus melanjutkan perkuliahan saya. Singkat cerita, saya bekerja part-time di salah satu toko minuman kemasan di Jatinangor. Nah, upah dari hasil bekerja saya itu sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan skripsi saya dan kebutuhan hidup saya. Dan di momen yang sama, Bapak Ibu Saudara, saya tergerak untuk menabur untuk rumah Tuhan. Nominalnya yaitu setengah dari gaji upah saya. Dan singkat cerita saya lulus. Tidak lama dari setelah saya lulus, 1 bulan saya menerima pekerjaan di Bandung. Setelah saya terima di pekerjaan di Bandung, saya melihat bahwa pekerjaan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan saya. Setelah saya bekerja di dalam satu perusahaan di Bandung tersebut, saya akhirnya bisa memberkati adik saya bisa memberi kiriman orang tua. Sekalipun hari ini kehidupan saya mungkin serba cukup, saya percaya bahwa Tuhan selalu memenuhi kebutuhan saya dan sampai hari ini saya tidak pernah kekurangan suatu apapun. So, mari Bapak Ibu, saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara hari ini sekalipun kondisi kita sedang terik, di bawah sinar matahari, tapi saya percaya ketika kita berani menabur di kondisi kita yang terik, akan ada pemulihan di dalam kehidupan pribadi kita. Di layar Bapak Ibu Saudara sudah tertera rekening atas nama Gereja Injil Sepenuh. Bapak Ibu Saudara bisa mentransfernya ke rekening yang tertera atau men-scan barcode persembahan yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Ketika semuanya sudah selesai memberi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini sekalipun kondisi dan musim yang terik dalam kehidupan kami, musim yang panas dalam kehidupan kami, tapi kami mau belajar memberi, kami mau belajar menabur Tuhan. Karena kami percaya ada masa ketika kami memanen, kami menuai hasil taburan kami, akan ada sukacita, akan ada sorak-sorai yang Tuhan sediakan, bahkan ada pemulihan yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan, kami berani untuk memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari engkau angkat tanganmu. Biarkan hari ini ada penyerahan diri di hadapan Tuhan. Biarkan setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus boleh hadir hari ini dan menjamah setiap hati. Thank you Jesus. Holy Spirit, you come.
overwhelming. Thank you, Jesus. Holy Spirit, come, Holy Spirit. Come on. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Kuasamu bebaskan hidupku. Come on, katakan datanglah Roh Kudus. Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidup.
rindukan Roh Kudus. Woo! Jesus. Holy Spirit, dance this place. Holy Spirit, longing to you, Holy Spirit. Woo! Come on, mari katakan satu yang ku rindu. Yang ku rindu bersekutu. Come on, sing it with your heart. Lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamal suri, kuasamu mengubah hidupku. I'm reaching for Jesus. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see your face. Yes, Jesus, I worship you in spirit and come on, I'm reaching out. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you, Lord. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Holy Spirit, drawing closer to us. Halo Unshakable People. Wow. Saya percaya hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kita semuanya dan menjamah hati kita sehingga kita semakin hari semakin excited untuk kita bisa menikmati perjalanan kita. Enjoy in the journey. Wow. Dan teman-teman semuanya, jemaat semuanya, di bulan ini kita masih ada di tema guarantee. Dan saya percaya di minggu pertama, minggu kedua, kita semua diperlengkapi semakin hari semakin clear tentang garansi Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa dunia gak bisa menggaranti kita. Hanya ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita menikmati dan kita semakin yakin bahwa ada garansi di dalam Kristus. Wow, dan di minggu ini saya akan membagikan satu judul khotbah saya tentang The Holy Spirit is Guarantee. Di dalam Roh Kudus adalah jaminan. Ketika kita tinggal di dalam Roh Kudus yang akan memberikan jaminan ke dalam kehidupan kita. Mari kita buka sama-sama di Efesus 1 ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Di Efesus 1 ayat 14 dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan untuk kita bisa memperoleh seluruhnya. All things, segala sesuatu yang Allah miliki itu boleh ada di dalam kehidupan kita. Amin. Luar biasa bahwa ketika kita sadar, ketika kita tahu di dalam Roh Kudus ada jaminan, kita semakin hari harusnya kita semakin bersemangat. Dan ketika saya gali tentang apa itu jaminan, ya kalau di dalam bahasa Ibrani jaminan diartikan arabound, artinya security dan pledge. Ya, kita merasa aman. Ya, pledge itu bicara tentang kita menerima janji-janji Tuhan.
Ya, dan juga kita juga memahami bahwa di dalam jaminan itu ada covenant yang sudah dibagikan oleh Pastor Agnes, ya, tentang covenant. Tuhan mengikatkan janjinya di dalam kehidupan kita bahwa apa yang Allah miliki itu boleh ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan saya mau bawa saudara, sebelum kita bahas banyak hal tentang the Holy Spirit of a guarantee, ya, saya mau mengingatkan kembali kepada saudara bahwa tidak ada jalan lain untuk kita bisa melihat kerajaan, untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan, kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ya, dan kita pahami sama-sama bahwa Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya kehidupan dan kebenaran. Tidak ada jalan lain. Ya, saya bayangkan seperti Yesus melawan semua apa yang baik bagi manusia. Apa yang menurut manusia benar, dia lawan semuanya. Tanpa Kristus tidak ada yang benar. Bahkan dia mematahkan statement, banyak jalan menuju Roma. Dia mematahkan statement, ternyata tidak ada banyak jalan menuju keselamatan, hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Kristus saja, saudara. Makanya saudaraku, di dalam firman Tuhan, tanda akhir zaman bukan anti-God, tapi anti-Christ. Amen. Tanda di mana akhir zaman itu bukan orang gak percaya sama Tuhan, tapi ada banyak orang yang gak percaya kepada Kristus. Haleluya. Makanya saudaraku, saya sangat-sangat mengingatkan kepada kita semua sama-sama. Untuk kita mulai meyakinkan diri kita, sudahkah Yesus itu menjadi satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amen. Dan kita buka lagi firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Ya, dan ayat ini sudah sering saudara baca pastinya, ya, karena ayat ini selalu disampaikan, ya, ketika kita betul-betul mau mengambil keputusan untuk menjadikan Kristus itu satu-satunya di dalam hidup kita. Kita buka firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 6. Di Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 6 saya bacakan buat saudara. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi waktu itu Yesus ketemu dengan Nikodemus. Ya, Nikodemus adalah seorang yang dihormati pada masa itu. Ya, orang yang mengerti banyak hal, orang yang mengerti memahami tentang hukum Taurat, saudara. Ya, dan ketika Nikodemus bertemu dengan Yesus, ya, Nikodemus bertanya, bagaimana caranya, hai Rabi, bagaimana caranya saya boleh mengalami, boleh melihat kerajaan? Dan di ayat yang keempat, di ayat yang kelima, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Haleluya. Amen. Ya, saya bacakan lagi saudara di ayat yang keempatnya. Ya, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali di dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Haleluya. Dia saya mau ingetin lagi kepada saudara, dan saya mau review lagi kepada saudara, bahwa kerajaan Allah itu tidak selalu berbicara tentang rumah Bapa. Kerajaan Allah itu tidak selalu berbicara setelah kematian, saudara. Karena saya percaya ketika kita meyakinkan dengan iman bahwa Yesus juru selamat, kita sedang menghadirkan kerajaan itu ada di dalam kehidupan kita. Amen. Di Roma 14 ayat 17 dikatakan bahwa kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Sekali lagi, kerajaan Allah itu bukan bicara tentang makan dan minuman saja. Tetapi kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran. Yaitu kita memahami akan identitas kita. Kita semakin mengenal akan status kita di dalam Tuhan. Haleluya. Kerajaan Allah pula berbicara tentang sukacita. Ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya saudara, selama kondisi hari-hari ini,
Apakah kerajaan Allah itu masih tetap tinggal dalam kehidupan kita? Apapun kondisinya, apapun situasinya. Amen. Kita tetap sadar, kita tetap memahami siapa diri kita dalam Tuhan. Kita tetap joyful, kita tetap rejoices, kita tetap peaceful. Mengalami setiap apapun kondisi yang sedang kita jalani. Kalau itu masih tetap ada saudara, berarti kita tetap ada di dalam kerajaan Allah. Makanya di dalam doa Bapa kami dikatakan, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Wow, amin. Makanya saudaraku, ya jangan pernah lupa untuk kita terus memperkatakan atau mengingat terus doa Bapa kami ini saudara. Karena it's so very powerful banget, kita diingatkan lagi bahwa apa yang ada di surga, amen, apa yang ada di kerajaan surga itu bisa kita hadirkan di dalam perjalanan kehidupan kita ketika kita tetap tinggal di dalam kepercayaan kita di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya, amen. Nah, ini yang saya mau ingatkan kepada saudara semuanya. Ya, jangan sampai akhirnya kita gagal paham tentang apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi di ayat yang keempat, ya, di ayat yang kelima, maaf. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi menurut saya ketika saya baca firman Tuhan ini, apa yang dipikirkan oleh Nikodemus itu logik. Itu logik banget. Ya, itu pikiran natural banget. Ya, saya percaya juga kalau kita juga kalau ketemu sama seseorang ya, dan dia berkata bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Lah bagaimana dilahirkan kembali? Udah segede gaban begini saudara, dilahirkan kembali ke dalam perut orang tua. Ya bukan berapa saudara, saya juga bingung, bukan berapa. Oke, ya. Jadi saudaraku, ternyata Nikodemus gagal paham. Haleluya. Seringkali juga itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sering gagal paham dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Makanya kita sering kali kecewa sama Tuhan. Kita sering kali menyalahkan kondisi, menyalahkan Tuhan, pahit hati. Amen, depresi, stres. Oleh karena apa? Kita gagal paham, kita salah mengartikan apa yang Tuhan sampaikan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya supaya saudara dan saya tetap memiliki pikiran kebenaran, tetap memiliki pikiran kerajaan di dalam setiap kondisi-kondisi yang terjadi yang kadang gak sesuai dengan ekspektasi kita. Apa yang perlu kita pastikan itu tetap tinggal dalam kehidupan kita. Amen. Makanya di ayat yang ke-5 dikatakan bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan. Amen. Jadi saudaraku, kalau kita nggak mau gagal paham, kalau kita mau tetap firm, mau kita tetap teguh di dalam iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan, kita harus mengalami kelahiran kembali. Bukan dengan daging, amen, tapi di dalam roh. Amen. Makanya di firman Tuhan dikatakan, ya, engkau harus dilahirkan dari air. Kalau kita bicara tentang air, saya pikir saudara sudah tahu bahwa kita harus mengalami baptisan. Amen. Ya, tapi hari ini saya mau lebih mendalam, ya, membahas tentang bagaimana kita, saudara dan saya, boleh mengalami kelahiran di dalam roh itu sendiri. Haleluya. Sehingga saudara ketika kita dilahirkan di dalam roh, makanya di dalam Efesus itu bahwa jaminan ada roh Allah yang menjaminkan hidup kita untuk kita bisa menerima seluruh apa yang Allah miliki di dalam kehidupan kita. Ya, dan saya kembali lagi mengingatkan ke kita semuanya sama-sama. Dan kita tarik kembali di Kejadian 1. Dikatakan bahwa manusia dibentuk dari debu dan tanah. Dan belum mengalami kehidupan saudara. Sebelum Yesus Allah itu menghembuskan nafasnya. Yaitu rohnya di dalam kehidupan manusia itu. Sehingga manusia itu hidup. Haleluya, amen. Jadi kita gak bisa hanya hidup dari debu dan tanah. Kita butuh roh. Dan roh itu yang memberikan kita kehidupan. Dan pada waktu manusia jatuh di dalam dosa. Ya, bahkan sebelum itu Yesus berkata kepada manusia bahwa ketika engkau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu,
engkau akan mati. Tapi pada waktu kita baca bersama-sama di Kejadian, manusia jatuh dalam dosa, secara fisik mereka nggak mati. Tetapi secara roh mereka mati, saudara. Haleluya, amen. Ya, secara roh mereka tidak on lagi. Kenapa? Karena mereka tidak lagi mentaati apa yang Allah sampaikan. Berarti ada jarak, saudara. Ya, kalau bahasa politiknya ada koalisi dan oposisi. Oke, ya. Manusia sudah menjadi oposisinya Tuhan. Makanya saudaraku, kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama, kalau kita baca di kitab Raja-Raja, ya, kan itu banyak banget raja-raja kan? Kalau raja yang takut akan Tuhan, selalu ada terjadi kemenangan. Tapi kalau raja yang gak takut akan Tuhan, betul, selalu kekalahan terjadi. Haleluya. Amin. Makanya dalam firman Tuhan, jika Allah di pihakku, siapa lawanku? Dan itu betul-betul terjadi. Kalau kita ada di pihaknya Tuhan, maka kemenangan itu akan menjadi bagian kita. Haleluya. Amin. Dan hari ini saya mau memberikan suatu pengertian buat kita semuanya sama-sama. Untuk kita bisa tinggal, untuk kita bisa mulai mengerti dan memahami betapa luar biasanya Roh Allah itu di dalam kehidupan kita. Yang memberikan kita kehidupan. Amen. Dan saya ingetin lagi kepada saudara bahwa manusia roh. Kita adalah manusia roh. Kita bukan human being. Tapi spirit being. Kita adalah makhluk roh, saudara. Kita adalah manusia roh. Yang tinggal di dalam tubuh. Dan memiliki jiwa. Amin. Sekali lagi saya ingetin kepada kita semua sama-sama. Bahwa kita adalah manusia roh. Yang tinggal di dalam tubuh, yang memiliki jiwa. Itulah kita. Amin. Jadi saudara harus ingat dan sadar bahwa kita adalah manusia roh. Amin. Dan lagi di dalam firman Tuhan berkata bahwa ya, kalau siapa yang lahir dari daging, dia adalah daging. Ya, siapa yang hanya berjalan dan mengandalkan kedagingan, ya, dia akan melihat ada kematian di dalam perjalanannya. Haleluya. Amen. Kita buka di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ya, dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hanya lewat perantaraan Kristus kita bisa menjadi ciptaan baru. Haleluya, hanya perantaraan Kristus kita bisa mengalami penciptaan baru. Tidak ada jalan lain, saudara. Tidak ada pribadi lain selain Kristus. Oke, dan saya mau membagikan lagi pada saudara tentang Efesus 1 ayat 13. Dikatakan bahwa di dalam dia kami juga, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, jadi saya mau bilang bahwa Roh Kudus adalah materai sehingga kita semua beroleh jaminan akan janji-janji Allah. Wow. Haleluya. Men, makanya luar biasa saudaraku, keselamatan yang Tuhan beri bukan hanya sekedar menyelamatkan, bukan menyelamatkan daging dan tubuhmu, saudara, tapi menyelamatkan roh. Kenapa? Karena roh di dalam kita ini roh yang kekal, saudara. Haleluya. Amin. Ya, maka ini yang saya mau bagi kepada saudara. Ya, jaminan yang kita peroleh di dalam Roh Kudus. Apa saja jaminan-jaminan yang akan kita peroleh di dalam Roh Kudus? Haleluya. Kita buka firman Tuhan di Roma 8 ayat 16 sampai dengan 17. Amin. Saya bacakan buat saudara. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Jadi ketika kita memberi ruang, memberi space untuk roh tinggal dalam kehidupan kita, maka roh Allah itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh Allah itu meyakinkan kita, memberikan suatu kepastian bagi kita bahwa kita tetap aman di dalam Kristus. Kita tetap mengalami pemeliharaan, perlindungan di dalam Kristus.
Haleluya. Makanya saudaraku, saya percaya kalau kita tinggal di dalam roh dan roh itu bersaksi, kita pasti mengalami kekuatan. Kita pasti terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita nggak akan menjadi orang-orang yang mudah menyerah. Kita nggak menjadi pribadi yang mudah putus asa. Tapi kita menjadi pribadi yang mau terus bangkit. Kenapa? Karena roh Allah itu bersaksi di dalam roh kita. Meyakinkan kita akan kebenarannya. Meyakinkan kita akan firman-Nya. Yes and amen. Haleluya. Amen. Di ayat yang berikut dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Katakan, ahli waris. Amin. Jadi saudara, saya mau bilang sama saudara, bahwa Roh Kudus memberikan jaminan bahwa kita adalah anak yang akan memperoleh warisan. Haleluya. Amin. Karena hanya anaklah yang pantas. Ya, hanya anaklah ya yang menjadi orang yang menerima warisan dari surga. Warisan yang Allah miliki. Amin. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya, maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Orang-orang yang pasti menerima janji Allah, saudara. Haleluya. Amin. Roh Kudus sebagai jaminan memberikan kita keyakinan bahwa aku adalah anak. Aku adalah anak yang siap menerima warisan surgawi. Yang siap menerima warisan Bapakku di surga, saudara. Yaitu apa? Janji-janji Allah. Amin. Yes. Kalau saudara mengerti akan hal ini, kita nggak ragu, saudara. Kita nggak akan khawatir. Ya, kita nggak akan up and down di dalam kondisi-kondisi yang sedang terjadi. Sekalipun mungkin pikiran kita berkecemuk, saudara. Ya, kenapa? Karena ya wajar, karena kita manusia yang masih hidup di muka bumi. Ya, seringkali kita khawatir, seringkali kita down, kita mulai putus pengharapan. Tetapi saya mau bilang sama saudara, biarkan roh itu bersaksi dan mengingatkan saudara akan siapa status saudara dan apa yang saudara miliki di dalam Kristus. Haleluya. Katakan kanan kirimu, katakan engkau adalah anak dan anak yang dapat menerima warisan surgawi. Oke, kita baca kembali di Roma 8 ayat yang ke-17. Amin. Saudara tetap excited? Roma 8 ayat ke-17, ya kan? Tadi sudah saya bacakan kepada saudara di ayat yang di 17a. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Wow, di 17a ini saya percaya kita semangat. Wah, karena gue anak Allah. Gue anak Bapa pribadi yang menciptakan langit dan bumi, menerima warisan. Waduh, luar biasa. Tapi ketika kita baca di 17b-nya, yaitu ya kayak ada syaratnya. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Wow. Mungkin kita berpikir, waduh, ikut Tuhan kok sulit banget. Ikut Tuhan kok kayaknya berat banget. Kenapa harus menderita? Oke. Ya, mungkin ada beberapa orang juga pernah datang sama saya, Bang, kenapa semakin aku kenal Tuhan Yesus, semakin aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kenapa kondisiku bukan semakin baik, tapi semakin gak enak? Waduh, saya bilang, puji Tuhan. Amin, karena Tuhan masih mengasihimu. Haleluya. Tapi saudaraku, kita harus memahami penderitaan apa yang Tuhan maksudkan di dalam Roma 8 ayat 17b ini. Ya, karena penderitaan yang Tuhan alami, Yesus alami, dengan penderitaan yang engkau dan saya alami itu berbeda. Haleluya. Nah, kalau saya baca firman Tuhan di Kejadian baru, di Perjanjian baru, saya nggak pernah melihat Yesus datang ke rumah-rumah mengetok minta makan, saudara. Penderitaan Yesus bukan bicara tentang kelaparan. Haleluya. Amin. Yang saya baca di dalam firman, 5 roti dan 2 ikan di tangan Tuhan bisa memberikan makan dengan 5.000 orang.
Haleluya. Dan gak jauh dari situ saudara. Amen. Yesus memberi makan 4.000 orang. Wow. Amen. Penderitaan Tuhan bukan kelaparan. Haleluya. Dan saya juga di dalam firman Alkitab saya tidak pernah menceritakan bahwa penderitaan Yesus itu sakit saudara. Yesus sakit, demam. Yesus sakit, kena virus saudara. Amin. Ya, yang saya tahu di dalam Alkitab saya dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan setiap sakit penyakit. Bahkan Yesus membangkitkan orang mati. Wow, haleluya. Itu yang saya mengerti. Dan di Alkitab saya pun tidak pernah dikatakan bahwa Yesus kesurupan saudara. Penderitaan Yesus kesurupan. Enggak saudara. Yang di Alkitab saya sampaikan bahwa Yesus mengusir setan. Amen. Mengusir setan dari tubuh manusia. Haleluya. Amen. Saya mau kasih tahu saudara, apa penderitaan yang memang Yesus alami. Haleluya. Penderitaan yang Yesus alami sesungguhnya adalah ketika dia berkata kepada banyak orang, kepada ahli-ahli Farisi, bahwa akulah Mesias, aku adalah anak Allah, aku adalah juru selamat. Haleluya. Dan barang siapa yang tidak percaya kepada aku, engkau tidak akan pernah melihat Bapa. Di saat itulah orang-orang yang mendengar mulai sekongkol untuk membunuh Yesus. Wow, itu penderitaan Yesus saudara. Yang saya baca dalam firman dan Alkitab. Amin. Pada saat itulah dia mulai dikejar. Di saat itulah saudaraku, dia mulai mulai dicari. Supaya apa? Supaya dia dibunuh saudara. Itu penderitaannya. Makanya saya mau bilang sama saudaraku, penderitaan kita harusnya adalah ketika kita berkata kebenaran, bersaksi bagi banyak orang. Amin. Makanya wajar dong kalau kita di dalam Kristus, ya orang-orang tuh nganggap kita bodoh, wajar. Orang gak suka kita, ya kita komsel, kita tertanam dalam rumah Tuhan. Amen. Kita berikan waktu kita untuk kita bersekutu sama Tuhan. Dan orang bilang sama kita, lo gak gaul, cemen, hari gini ikut Tuhan. Gak banget. Haleluya. Amin. Wajar saudaraku. Karena memang harus penderitaan itu yang kita alami saudara. Di dalam Kristus seharusnya. Yang kita alami di dalam Kristus. Amin. Ya, ini yang saya mengerti saudaraku. Penderitaan ini. Yang harus kita betul-betul pahami. Ya, di dalam Tuhan. Ini yang saya mau ingatkan kepada kita semua sama-sama. Ya, bahwa mulai hari ini saudaraku belajar bahwa saya percaya, amen, bahwa Yesus memberikan rohnya buat kehidupan kita. Untuk kita bisa berkuasa. Makanya jangan pernah berhenti untuk terus memperkatakan, speak up saudaraku, tentang kebenaran firman Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Ya men, ya perkatakan bahwa aku dipulihkan. Perkatakan dalam kehidupanmu, ya keluargaku dipulihkan. Perkatakan di dalam kehidupan perjalananmu bahwa aku aman di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Karena saya percaya saudaraku, kalau kita terus memperkatakan itu, kita semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin bersukacita menjalani hari-hari kita. Amin. Haleluya. Yang saya mau sampaikan kepada saudara, ya bahwa begitu luar biasanya ketika kita betul-betul yakin dan percaya bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan di dalam kehidupan kita. Ya, dia menjaminkan segala sesuatu yang seharusnya kita peroleh di dalam Kristus. Amin. Ya, makanya saya senang sekali saudaraku dengan statement itu, bahwa statement di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan yang memilih saudara, memilih saya. Ya bukan saudara yang memilih Tuhan. Why? Karena kalau kita yang memilih Tuhan, kita pribadi yang labil saudara. Ya sebentar kita nyambung sama Tuhan. Kondisi gak enak, kondisi tidak menyenangkan, kita putus sama Tuhan. Nyambung putus, itulah manusia saudara. Amin. Tapi kalau Tuhan yang memilih kita, firman Tuhan berkata kasihnya tetap saudaraku. Haleluya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita perbuat tidak akan mengurangi kasihnya di dalam kehidupan kita. Karena sekali
sekali dia berjanji, sekali dia katakan yes, maka itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saya punya 2 anak saudara, ya, Faye dan Ava. Ya, Faisha, ya kadang seringkali dia melakukan apa yang enggak kami arahkan. Ya, tidak taat, tidak obey. Ya, tetapi hal itu enggak menyurutkan kami atau enggak tiba-tiba ya saya coret dia dari kartu keluarga. Oke, why? Karena dia adalah anak saya. Haleluya. Nah, sama halnya juga saudaraku. Apalagi Bapak kita di surga. Men, ya, dia yang setia. Dia yang akan selalu menyertai kehidupan kita senantiasa saudara. Amin. Di ayat yang terakhir saya mau kita baca bersama-sama saudara. Di ayat yang terakhir di Roma 8 ayat 38 dan 39. Dikatakan bahwa sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus Tuhan kita dalam kehidupan kita. Apapun itu kondisi kita, ya selagi kita percaya bahwa roh Allah dalam kehidupan kita, amen, sudah mengalami kelahiran baru dengan kita percaya saudara, maka roh itu akan tinggal dan memberikan jaminan di dalam kehidupan kita. Amin. Biarkan saudaraku kita betul-betul mengalami bagaimana roh Allah ini bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa roh Allah menjamin kita, memberikan kita suatu kepastian. Roh itu bersaksi bahwa kita adalah anak dan anak itu siap menerima warisan. Dan roh itu sendiri juga memberikan kita kemenangan di dalam penderitaan-penderitaan yang sekarang kita alami. Haleluya, amin. Dan saudaraku, mari kita sama-sama mengalami pekerjaan Roh Kudus. Dan kita juga melihat bagaimana Roh Kudus itu juga menjadi bukti bahwa Allah, bahwa Yesus itu menjamin kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarkan kami semakin mengerti Tuhan bahwa betapa pentingnya roh Allah itu ada di dalam hidup kami. Sebab ketika roh Allah itu hidup, maka roh Allah yang akan menjamin Tuhan seluruhnya. Janji-janji Allah, perkataan Allah itu tetap ada di dalam perjalanan hidup kami. Hari ini Tuhan, biar setiap kami dimanapun kami berada, di rumah-rumah kami atau di kos-kos kami Tuhan, Engkau hadir memenuhi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Sehingga sungguh kondisi apapun tekanan yang sedang kami alami tidak dapat membatasi kami untuk kami bisa menerima kasih yang besar di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan dalam hidupmu. Bapakku berdoa diberkati mereka Tuhan. Terimalah berkat Allah dalam kehidupanmu. Tuhan akan selalu berserta engkau. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan, engkau tidak akan pernah dibiarkan. Dia senantiasa mengurapi hidupmu, diberkati hidupmu, diberkati orang tuamu, diberkati ayahmu, ibumu, diberkatilah saudara-saudaramu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, diberkati pelayananmu, diberkati setiap rencanamu, setiap hal-hal yang engkau rancangkan dalam kehidupanmu. Sesungguhnya Tuhan yang akan membawa engkau untuk terus bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Diberkati waktu engkau keluar, waktu engkau masuk, waktu engkau duduk, waktu engkau berdiri. Dan Tuhan akan mengangkatmu dan membawa engkau untuk menyatakan kemuliaannya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha
di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Itu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidup.